Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nisa Ramawati dengan ujung NIM 035. Perkenalkan, nama saya Bella Farika dengan ujung NIM 036. Perkenalkan, nama saya Ezra Krismol Sumayang dengan ujung NIM 097. Perkenalkan, nama saya Esra Berina Sitorus dengan ujung NIM 091. Perkenalkan, nama saya Ceri Hastia Filsakadi dengan ujung NIM 010. Oke, di sini kita mau menjelaskan tentang apa sih itu AMDAL, ANDAL, RPL, dan RPA. Selamat menyaksikan, guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, RPL, dan RPL pada industri tempe di Indonesia. Pengenalan. Di sini saya menjelaskan tentang pengenalan industri tempe di Indonesia merupakan sektor agroindustri yang berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam penyajian pangan berbasis protein nabati. Meskipun bersifat tradisional, proses produksinya menghasilkan limbah cair dan padat dengan kandungan bahan organik tinggi seperti protein terlarut. Akumulasi limbah ini berpotensi meningkatkan nilai chemical oxidant daiman atau bisa disebut dengan COD dan biochemical oxidant daiman atau bisa disebut BOD pada badan air yang pada akhirnya dapat memicu degradasi kualitas lingkungan. Tanpa pengelolaan efektif limbah industri tempe dapat menyebabkan pencemaran air, gangguan estetika, hingga risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, analisis dampak lingkungan menjadi langkah strategis untuk menilai potensi pencemaran, mengidentifikasi faktor penyebab, dan mengembangkan upaya mitigasi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Adapun latar belakang, yaitu industri tempe memiliki peran penting dalam ekonomi lokal. Tetapi proses produksinya menghasilkan limbah cair, padat, dan gas yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa pabrik telah mencoba mengurangi dampak ini dengan teknologi pengolahan limbah, namun tidak semua mampu untuk menerapkannya. Karena itu, analisis dampak lingkungan diperlukan untuk menilai masalah yang muncul dan merumuskan pengolahan limbah yang lebih berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, kita kan tahu ya di industri tempe itu menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan bau yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, limbah cair dari perendaman dan perebusan kedelai itu dapat menurunkan kualitas air, sedangkan kulit kedelainya itu tidak dimanfaatkan dan dapat menumpuk dan menimbulkan masalah kebersihan. Bau dari proses fermentasi juga sering dikeluhkan masyarakat sekitar. Karena kondisi inilah menunjukkan pentingnya penerapan pengolahan limbah pada UMKM. Tempe adalah kegiatan produk tetap aman bagi lingkungan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tahap perebusan kedelai menjadi penyumbang terbesar dampak lingkungan, terutama ketika menggunakan kayu bakar. Penggantian bahan bakar LPG dapat menurunkan emisi secara signifikan. Nah, selain itu, limbah tempe juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Misalnya, diolah menjadi pupuk organik cair melalui fermentasi yang terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman jika digunakan pada konsentrasi yang tepat. Teknologi pengolahan limbah seperti biofilter juga menjadi solusi efektif untuk mengurangi pencemaran. Sistem biofilter juga mampu menurunkan kadar polutan seperti BOD dan COD hingga lebih dari 90%, sehingga air mentah lebih aman untuk dibuang. Teknologi ini sederhana, murah, dan cocok diterapkan oleh industri tempe skala kecil di beberapa sentra seperti San di Kota Malang. Pemerintah cukup memberikan pelatihan dan membangun IPAL sederhana untuk membantu UMKM dalam mengelola limbah secara lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu Sentra Industri Tempe Sunan di Kota Malang dikenal sebagai kawasan penghasil tempe terbesar di Jawa Timur dengan ratusan UMKM yang beroperasi setiap hari. Aktivitas produksi yang tinggi mendukung perekonomian lokal, tetapi juga meningkatkan penggunaan air dan energi, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan. Limbah cair dari perebusan kedelai
peningkatan sanitasi dan pemberian pendampingan teknis. Langkah-langkah ini diharapkan menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memastikan kegiatan industri tempe di sana tetap berjalan dengan nyaman bagi masyarakat sekitar. Dari semua penjelasan dari teman-teman saya yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan industri tempe memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama pada kualitas air dan udara. Namun melalui penyusunan AMDAL serta penerapan AMDAL, RKL, dan RPL, dampak-dampak tersebut dapat dikelola sehingga kegiatan industri tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Studi kasus Sentra Senan menunjukkan pentingnya IPAL komunal, pemanfaatan limbah padat, dan pemantauan lengkap. Hanya itu yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata, kami minta maaf dan